Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup mencekam yang dialami oleh seorang pria bernama Paul Conroy. Ia berjuang hidup di dalam sebuah peti mati yang dikubur oleh sekelompok teroris. Mampukah Paul membebaskan diri? Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja pada ceritanya. Di dalam kegelapan, Paul tiba-tiba terbangun. Dengan adanya sebuah korek api, Paul pun sadar kalau ia terkubur di dalam sebuah peti. Paul berkali-kali berteriak panik, namun tak ada respon apapun. Paul berusaha membuka peti, namun selalu gagal. Dengan sebuah paku yang tertancap di atas peti, Paul berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Tiba-tiba sebuah benda berkelap-kelip di kakinya. Paul pun segera meraih benda tersebut. Sialnya, HP itu menggunakan bahasa Arab. Paul pun kesulitan mencari nomor orang-orang yang mungkin bisa membantunya. Apalagi ternyata semua isi dompetnya sudah dikosongkan. Paul kemudian menghubungi nomor telepon darurat 911. Yes, 911. Hello, Barry. Okay, Mr. Conroy, can you tell me your location? Namun sayang mereka tak bisa membantu karena Paul berada di luar wilayah Ohio. Paul lalu mencoba menghubungi telepon rumahnya dan berhasil. Sayangnya istri Paul bernama Linda sedang tak berada di rumah. Paul pun segera meninggalkan pesan agar istrinya segera mencari bantuan untuk menemukan dirinya. They need to find me. Paul lalu menghubungi handphone istrinya. Sayang lagi-lagi tak juga aktif. Kini Paul merasa kalau ia mulai kesulitan untuk bernafas. Paul menghubungi 911 kembali untuk meminta nomor telepon FBI. Menurut Paul, mereka lebih bisa membantunya. Setelah tersambung, Paul lalu memberikan keterangan kalau ia adalah seorang warga negara Amerika yang sedang bekerja di Irak. Ia adalah seorang sopir truk yang bekerja di perusahaan CRT. Paul pun mulai berkisah saat sedang mengantar barang, truk mereka tiba-tiba dilempari batu oleh beberapa orang anak. Tetapi sesaat kemudian sekelompok pria Irak keluar dari belakang rumah dan mulai menembaki mereka. Paul pun mengaku kalau ia pingsan terkena lemparan batu dan setelah sadar ia sudah berada di dalam peti. Sayangnya telepon tiba-tiba terputus karena hilangnya sinyal. Paul pun menggerakkan HP-nya untuk mencari sinyal lagi. Paul lalu menghubungi perusahaannya yang kemudian ia disambungkan ke seorang pria bernama Alan Davenport yang adalah direktur personalia. Tapi saat akan mengadu tentang kondisinya, Alan malah mematikan teleponnya. Paul lalu teringat pada sebuah nomor yang menghubunginya. Ia berharap itu adalah sebuah pertolongan. Is anybody there? Nomor tersebut ternyata tersambung pada seorang pria Irak bernama Jabir. Ternyata Jabir adalah salah satu dari kelompok teroris yang sengaja menguburnya di dalam peti. Jabir lalu meminta uang tebusan sebesar $5 juta ke kedutaan Amerika. Jabir pun memberikan waktu hanya sampai jam 9 malam nanti. Harapan Paul kalau penelpon itu adalah sang penolong pun seketika menjadi pupus. Karena istrinya belum juga menghubunginya, Paul lalu menghubungi teman istrinya bernama Donna. Right now. Yeah, why? Okay, I need to look. Melalui Donna, Paul diberikan nomor telepon Departemen Negara. Paul lalu tersambung pada seorang wanita bernama Rebecca Browning. Rebecca Browning? Hello. Paul lalu meminta mereka agar mereka bisa menolongnya dan memberikan uang tebusan. Sayangnya Rebecca menolak dan mengatakan kalau pemerintah Amerika tidak akan pernah melakukan negosiasi dengan para teroris. Paul pun menjadi sangat putus asa. Namun tak lama kemudian Rebecca lalu menyambungkan telepon Paul kepada seorang pria bernama Dan Brenner. Brenner adalah komandan dari tim pencari Sandra di Irak. Brenner pun meyakinkan Paul kalau ia dapat membantu Paul meski tak harus memberikan uang tebusan. Tiba-tiba Jabir menelpon kembali dan mengingatkan Paul kalau ia hanya memiliki 2 jam 4 menit.
Paul lalu mengatakan kalau pemerintah Amerika tidak akan repot-repot mengeluarkan sejumlah uang untuk orang biasa seperti dirinya. Mendengar itu, Jabir lalu menyuruh Paul untuk membuat video Sandra dengan HP kamera yang sudah mereka letakkan di dekat kakinya. Jabir pun menurunkan uang tebusan menjadi $1 juta. Brenner kembali menghubungi Paul dan melarangnya untuk membuat video seperti yang diminta Jabir, karena video tersebut akan disebarluaskan dan akan menekan pemerintah Amerika. Brenner juga meyakinkan Paul kalau itu akan lebih mempersulitnya. Brenner lalu meminta Paul agar percaya pada mereka karena timnya sudah beberapa kali berhasil membebaskan Sandra. Paul lalu meminta sebuah nama Sandra yang pernah dibebaskan oleh tim Brenner. Brenner pun memberikan sebuah nama yaitu Mark White. Mark White adalah seorang mahasiswa kedokteran berusia 26 tahun yang disandra oleh teroris 3 minggu yang lalu. Paul lalu menuliskan nama mahasiswa itu dan berharap ia akan bernasib yang sama. Tiba-tiba Jabir kembali menghubunginya dan mendesak untuk segera membuat video. Paul pun menjadi dilema. Dalam keputusasaannya, Paul lalu menelpon ibunya yang ternyata sang ibu bahkan sudah tak mengingatnya. Paul pun pamit dan tak lupa berkata kalau ia sangat mencintai ibunya. Tiba-tiba Paul mendapat kiriman sebuah foto dari Jabir kalau mereka telah menahan rekannya bernama Pamela Luthi. Jabir pun mengancam Paul untuk segera mengirimkan video dalam 3 menit ke depan. Jika tidak, mereka akan menembak Pamela. Dengan panik, Paul pun segera membuat video yang diminta. My name is Paul Conroy. I'm an American citizen from Preston, Roland, and Thomas. Sialnya lagi, Paul merasakan seekor ular tiba-tiba sudah berada di dalam peti. Untunglah Paul dapat mengusir ular tersebut dengan alkohol dan api. Sesaat kemudian, Paul pun mendapat kiriman video yang memperlihatkan Pamela yang sedang menangis. Karena uang tebusan yang diminta tak juga ada, para teroris lalu menembaknya. Paul pun menjadi syok seketika. Paul lalu mengirimkan video penembakan itu kepada Brenner. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi membuat penutup peti menjadi retak. Pasir pun mulai memasuki petinya. Dengan cepat Paul segera menambal retakan peti dengan bajunya. Ternyata pasukan F-16 sedang menyerang wilayah itu. Di saat yang sama, Alan Davenport dari perusahaan di mana Paul bekerja pun menghubunginya. Ternyata Alan hanya ingin merekam pembicaraannya dengan Paul sebagai bukti untuk memutuskan kontrak dengan Paul. Alan juga menuduh Paul berselingkuh dengan Pamela. Alasan hubungan terlarang antar rekan kerja yang belum diketahui kebenarannya itu membuat perusahaan pun lepas tangan dengan semua musibah yang menimpa Paul. Perusahaan juga tidak akan memberikan asuransi pada keluarganya karena pemutusan kontrak dilakukan saat Paul masih hidup. Paul baru menyadari kalau kini ia ditinggal sendiri. Baterai HP Paul kini tersisa sedikit, dan pasir perlahan-lahan mulai menggenangi tubuhnya. Dengan putus asa, Paul membuat sebuah video yang merupakan wasiat untuk istri dan anaknya. Wife, Linda Conroy. Paul terbangun ketika Jabir menghubunginya lagi. Kali ini Jabir mendesaknya untuk membuat sebuah video di mana ia harus memotong jarinya, karena jika tidak mereka akan membunuh keluarga Paul. I need more time, please. Sam. Jabir pun meyakinkan Paul kalau ia tahu persis lokasi kediaman Linda dan anaknya di Amerika. Paul pun mau tak mau harus menurut. Tiba-tiba Paul mendengar kebisingan di luar sana. Tak lama kemudian peti akhirnya terbuka. Paul
Paul akhirnya ditemukan. Namun sayang, ternyata itu hanya halusinasinya saja. Brenner kembali menghubungi Paul dan menginformasikan kalau mereka sudah mengetahui lokasi di mana Paul dikubur. Tak lama kemudian akhirnya Linda istrinya pun menelpon. Ia meminta maaf karena keluar rumah tanpa membawa handphone. Linda pun menangis karena baru mengetahui keadaan Paul. Ia pun berkali-kali meminta agar Paul kembali. Karena Brenner menghubunginya, Paul terpaksa menutup telepon dari Linda. Brenner lalu mengatakan kalau mereka telah menemukan peti Paul. Di saat yang sama, pasir sudah mulai mengubur Paul dengan cepat. Namun sayang, setelah mereka membuka peti, ternyata itu bukan peti Paul. Itu adalah peti Mark White. Mereka menemukan mayat Mark White. Paul baru menyadari kalau ternyata mereka telah membohonginya dengan mengatakan kalau Mark White adalah salah satu korban yang selamat. Pada kenyataannya, tim Brenner tidak pernah berhasil menyelamatkan Sandra seorang pun, dan film pun berakhir. I'm sorry, Paul. I'm so sorry. Alfred Hitchcock had been given the script. Ryan Reynolds saat memerankan Paul Conroy dikubur dalam sebuah peti, mengaku kalau dadanya sesak karena mikrofon menekan kuat ke dadanya. Para kru pun dengan jelas dapat mendengar detak jantung Ryan dan mereka pun panik. The idea we're going to do a movie of a guy in a box. We have just 17 days. We have to look. But that's Dalam film ini, Ryan harus berdiam diri dalam peti selama 90 menit. Ini tentunya untuk keperluan syuting. Ia mengaku kalau itu adalah pengalaman yang menakutkan. Ia bahkan berkali-kali menguatkan dirinya dan berkata dalam hati kalau semua hanyalah film dan tidak benar-benar terjadi. Ia pun mengalami klaustrofobia. But there's rarely a time in this film where we even repeat. Keluarga Ryan, terutama ibunya, begitu marah saat melihat akhir scene yang menyedihkan. Mereka berpikir kalau momen saat ia terendam pasir adalah momen yang bisa saja membuat Ryan benar-benar dalam masalah. So we were the people behind the stunt that Rodrigo Cortés, sang sutradara, patut mendapat pujian karena ia mampu menyajikan film mencekam tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Yang diperlukan hanyalah menggaji Ryan Reynolds dan beberapa pengisi suara saja. If you want to know what being buried alive for an hour, time you came to town, Ryan Reynolds yang notabene tak memiliki ruang untuk beraksi, ternyata mampu membawa penonton untuk masuk ke dalam pikirannya dan merasakan ketakutan. Biaya pembuatan film ini hanya sekitar 2 juta dolar dan berhasil mendatangkan keuntungan sebesar 21 juta dolar. Sedangkan waktu syuting hanya selama 17 hari saja dan memerlukan 7 peti mati. Sedangkan nomor telepon FBI Chicago yang disebutkan dalam film ini adalah nomor asli kantor FBI Chicago di dunia nyata. Ryan Reynolds mendapatkan sejumlah apresiasi dalam penampilannya yang meyakinkan dalam film ini. Salah satunya dari penghargaan terbaik dari Fangoria Chen Xiao Award. Demikian 7 fakta menarik tentang film Buried. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.